Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Dwi Utami, NIM T 2018-7110. Di sini saya dari kelas Matematika 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang historisitas Islam Nusantara. Video ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Syaifuddin MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi Islam Nusantara itu. Islam Nusantara bukanlah model Islam baru, tapi merupakan suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara, setidaknya sejak abad ke-16. Istilah Islam Nusantara secara resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama pada tahun 2015. Dan pada bulan Juni di tahun yang sama. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Selain itu juga sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah. Apa sejarah tentang Islam Nusantara itu? Penyebaran Islam di Indonesia merupakan proses yang panjang, perlahan, bertahap, dan berlangsung secara damai. Menurut para sejarawan Islam datang secara langsung dari Jazirah Arab sebelum abad ke-9 Masehi. Meski demikian, ada pula yang menyebutkan peranan kaum pedagang dan ulama sufi yang membawa Islam Nusantara pada kurun abad ke-12 atau ke-13, baik melalui Gujarat di India atau langsung dari Timur Tengah. Kemudian pada abad ke-16, Islam akhirnya menggantikan dominasi agama Hindu dan Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara. Islam tradisional yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah cabang dari Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh kaum ulama, para kiai di pesantren. Seiring berkembangnya waktu, beberapa aspek dari Islam tradisional kemudian memasukkan berbagai budaya dan adat istiadat setempat. Praktik Islam pada awal di Nusantara sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Sufisme dan aliran spiritual Jawa yang telah ada sebelumnya. Beberapa tradisi seperti menghormati kiai atau ulama, menghormati tokoh-tokoh Islam seperti Wali Songo, ziarah kubur, tahlilan, dan memperingati Maulid Nabi, termasuk perayaan Sekaten, selalu dijalankan oleh umat Muslim tradisional Indonesia. Namun, setelah datangnya Islam aliran Salafi modernis yang disusul datangnya ajaran Wahabi dari Arab cukup memberikan benturan aliran di masyarakat. Golongan Islam Puritan skripturalis ini menolak semua bentuk tradisi Islam yang sudah lama berkembang di Indonesia dan mencelanya sebagai perbuatan syirik atau bidah. Direndahkan sebagai bentuk sinkretisme yang merusak kesucian Islam. Maka kondisi ini telah menimbulkan ketegangan beragama, kebersamaan yang kurang mengenakan, dan persaingan spiritual antara kelompok satu dengan yang lainnya. Adapun karakteristik pada Islam Nusantara. Karakteristik utama dari Islam Nusantara adalah tasawuf atau moderat, rahmah atau pengasih, anti-radikal, inklusif, dan toleran. Kemudian hubungannya dengan budaya lokal lebih menggunakan pendekatan yang simpatik dalam menjalankan syair Islam, tidak menghancurkan, merusak, atau membasmi budaya asli, namun merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal, bahkan sampai dengan ranah fikih.
Islam Nusantara dikembangkan secara lokal melalui institusi pendidikan tradisional pesantren. Pendidikan ini dibangun berdasarkan sopan santun dan tata krama ketimuran seperti hormat kepada kiai atau ulama sebagai guru agama. Para santri memerlukan bimbingan dari guru agama mereka agar tidak tersesat sehingga mengembangkan paham yang salah atau radikal. Salah satu aspek KAS adalah penekanan pada prinsip rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam sebagai nilai universal Islam yang memajukan perdamaian, toleransi, saling hormat menghormati, serta pandangan yang berbeda-beda dalam hubungannya dengan sesama umat Islam dan juga hubungan antar pemeluk agama Islam. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang historisitas Islam Nusantara. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.